ja'ala Indonesia daulatan mustaqiman bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa ja'ala sebab raf'atul hayat bi akhlaqil karimah amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta teman-teman yang berbahagia, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut oleh para pejuang Islam yang dipimpin oleh kalangan kiai, ustadz, tokoh agama dan lain-lain, semua yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci dari ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang Islam membuat kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan saat ini. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan syarahan yang terangkai dalam sebuah judul Nasionalisme dalam Konsep Islam yang berlandaskan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari yang kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan ayat ini adalah perintah kepada orang yang beriman agar mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran dan mematuhi sunnah Rasul serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang yang menjadi kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi. Jika kita telah mendalami makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, kita harus hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai kehendak diri kita. Kita harus menjadi masyarakat yang mempunyai sifat nasionalisme dan mempunyai harga diri yang tinggi. Kita bukan masyarakat yang seharga sendal swallow.
Dibayar 100.000 langsung mau ini itu. Pilih ini, pilih itu. Tapi setelah dibayar, kita diinjak-injak bagai sandal. Jalan ke sini, jalan ke sana. Demo ini, demo itu. Dan bingung karena hidup jadi begini dan begitu. Jika sudah terjadi seperti itu, akan banyak orang yang demo di tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. betul hadirin. Akan banyak orang yang awalnya saling kenal menjadi saling tak kenal. Betul hadirin. Dan banyak dari kita yang awalnya bersatu dapat menjadi berseteru. Betul hadirin. Kita sebagai warna yang memiliki jiwa nasionalisme sudah seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum, dan itu merupakan pengamalan dari Hablum minan nas. Oleh karena itu, mari kita bangsa Indonesia, mari kita bangkit dan berdiri karena kita sedang terjajah walau tak tersadari. Mari kita mempererat persatuan dan kesatuan. Mari kita takbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadis ini adalah hadis maudhu' sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahqiq Syekh Muhammad Lutfi As-Sabak halaman 110 nomor 190. Banyak orang yang memakai hadis maudhu' ini untuk memompa rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia dengan keyakinan bahwa hadis ini datang dari Rasulullah. Umat Islam banyak yang membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa memerdulikan di atas aturan apa negeri tersebut dibangun. Jika negeri tersebut dibangun di atas dasar Islam dan berusaha menerapkan syariat Islam, maka wajib bagi seorang muslim untuk membelanya. Akan tetapi, jika negeri tersebut bukan di atas dasar Islam, melainkan syariat kekufuran, maka bagi umat Islam haram membela peperangan tersebut. Karena peperangan tidak di jalan Allah adalah peperangan yang tagut. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah, meski bukan secara fisik, akan tetapi secara intelektual, ekonomi, dan budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban yang melemahkan keyakinan dan memupuk propaganda yang ada. Jika sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azimul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, ramaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah yang agung dengan segala firman. Hadirin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang berganda. Yang pertama karena atas dasar keimanan, dan yang kedua atas dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala melarang agama Islam untuk berpecah belah. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran dan menghilangkan perbedaan dengan berpedoman pada Al-Qur'an. Mari kita satukan hati dan juga sifat kita. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan makmur karena rakyat kita yang berbudi pekerti luhur, sehingga rahmat Allah pun tercurah seperti air mancur. Amin ya rabbal alamin. Penutup kata pantun Karmina. Jauhi komunisme, paham perusak bangsa. Tingkatkan nasionalisme, Indonesia sejahtera. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.